Adil di tempat yang lain. Kalau awak sebagai ayah ingin menikahkan anak sebagai wali, itu harus adil. Adil maksudnya sih kok tidak pernah melakukan perbuatan kecil, perbuatan dosa baik kecil ataupun besar. Artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau tidak boleh jadi wali. Itu adil. Bapak Ibu sekalian. Jadi adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Allah wa barakatuh. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahil ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqimus shalah wa atuz zakah wa tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Syarakallah. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita tidak henti-henti dan tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah juga tidak bosan-bosan dan tidak henti-henti mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang tidak terhingga, sehingga pada subuh yang penuh berkat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah untuk kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan lewat salat 5 waktu sehari semalam, begitu juga kita selalu hadir setiap subuh untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini sebagai bentuk rasa syukur terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita perlindungan, taufik dan hidayah. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh. Kemudian salawat beserta salam kita selalu bermohon kepada Allah. Semoga segala bacaan selawat yang selalu kita baca tercurah buat dengan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kita Bapak Ibu sangat butuh, sangat mengharapkan yang mana nanti di yaumil mahsyar nanti tidak ada seorang pun yang dapat kita harapkan kecuali kepada Rasulullah SAW, yakni syafaat beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad, umat akhir zaman mendapatkan syafaat beliau yang masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini ada tujuh golongan kata Allah, ya kan? Ini diterangkan dalam hadis, yaitu kitab Mukhtasarul Hadis halaman 97. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi. Ada 7 kelompok manusia yang mereka itu diberikan perlindungan atau naungan pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Bapak Ibu sidang jamaah subhanallah. Jadi maksudnya hari ini adalah hari kiamat. Kini kita Bapak Ibu sidang jamaah subhanallah, Allah kalau berbicara kiamat banyak orang nak yakin dan percaya. Sebab itu
Ya awak salah matilah, hancurlah, habislah yang malah adoleh. Ya, artinya dah habis dunia habis, selesai. Sehingga nak yakin dah malu ada neraka. Ibu pernah bapak dan ibu orang-orang pejabat lah bapak dan ibu. Ada kesian dia ustaz. Kalau merdeka awak nanti diazab tapi neraka. Ada kesiannya. Amun yakin dia neraka dan neraka. Nama ustaz pernah pergi ke neraka. Ayat-ayat kan banyak menjelaskan. Ya bapak dan ibu, kalau kecil awak seorang itu mungkin tak mungkin tak. Al-Quran yang mengatakan ada. Itu makanya bapak dan ibu sidang yang maksud benar Allah. Karena nak yakin bahawa akhirat itu ada, banyak kini manusia itu semena-mena nambah berbuat dan tekan harinya. Ya bapak dan ibu. Apalagi nanti di akhirat itu digambarkan matahari itu didakikan ke kepala awak. Iya. Apa yang apa ibu kini matahari barang jauh jarak dari bumi. Nak tahan awak angin. Ya bapak ibu. Malahan ada beberapa negara di bagian Eropah sana, di saking anginnya meleleh saudanya. Ya, sedangkan benda-benda yang karihnya meleleh apalagi manusia. Nanti di akhirat didekatkan matahari ke awak. Yang berperan di situ ibadah. Kalau ada ibadah aman. Tapi kalau ada ibadah ala tajawid dik karingi awak. Bapak dan Ibu dan dimaksud betul. Jadi nanti di akhirat itu siapa yang akan memberikan perlindungan awak? Tidak ada dah. Kecuali Allah. Makanya kata Allah faqimus shalah wa atuz zakah wa tasimu billah. Dirikanlah olehmu salat, bayarkan zakat, pegang teguh agama Allah. Ya, makanya Allah itu sebaik-baik penolong. Allah yang menolong, Allah yang memberikan perlindungan. Tentu laksanakan perintah Allah. Jadi bapak dan ibu sidang yang subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini ada 3 yang kita bahas. Jadi 7 manusia yang dapat perlindungan nanti di yaumil mahsyar nanti. Tidak ada yang memberikan perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Setiap awak kan memimpin bapak dan ibu. Ya, awak memimpin diri awak sendiri, pemimpin di anggota tubuh awak. Ya bapak dan ibu, contohnya adil. Ya, harilah tengah hari pari awak lapar. Kalau adilnya bapak dan ibu istirahat makan. Tapi kini enggak. Buat pupuh aja ke Raja Tarih, tangguang, buat tarih aja tarih. Surat tu, datang penyakit. Kan tidak adil nama tu. Agi hak tubuh awak. Ya, hari lah tiba malam. Ya, awak tahan semua tu awak nak lalu. Ya, bisa bagi. Baru awak katakan tu. Kan tidak adil nama tu. Mata makannya lalu, agi lalu. Ya bapak ibu. Kan adilkan diri tu. Kini awak bekerja kan harus istirahat. Tengah hari latih banyak istirahat. Ya bapak ibu. Sebab kata kecil orang sebagian kalau tengah hari itu berhentilah di kota Sapo kok. Ya bapak ibu. Siapa namanya Sapo lah. Harusnya bapak ibu lah jandu walih itu kan latih istirahat. Ya bapak ibu, aku ditaruhnya ke raja, aku penyakit dirinya. Itu adil ke diri. Dah. Adil di tempat yang lain. Kalau awak sebagai ayah ingin menikahkan anak sebagai wali, itu harus adil. Adil maksud sikap? Tidak pernah melakukan perbuatan kecil, perbuatan dosa baik kecil ataupun besar. Artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau tidak boleh jadi wali. Itu adil. Bapak ibu sekalian. Jadi adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dulu bapak ibu, seorang ayah punya anak 5. Ya, ada kelas 1 SDC,
satu SMP cie, satu SMA cie, kemudian perguruan tinggi cie. Deknya adil, bagi lanjut tu sama-sama 5.000. Kan adil. Dia anak SD itu gadang nanya. Iya, dia anak SMP sampai ke 5.000. Dia anak SMA, apalagi dia anak kuliah. Itu dah sampai dah. Itu tidak adil lah. Orang adil tu kalau SD secok 5.000, kalau SMP 10.000, kalau SMA 5.000, perguruan tinggi mungkin 25.000. Atau apa nih bisa dalam masalah? Dia anaknya berlima, dibalian baju sama gadang. Bagi dia kira. Dia anak ketek tu pas, dibajin baju kurang ketek. Ya, di anak gadang tu tak pas. Atau balian baju itu sama gadang seranya. Itu tidak adil lah menurut Nabi Muhammad. Ya, kalau adil sebagai pemimpin, coba Pak Ibu. Kalau pemimpin adil sesuai dicontohkan Umar bin Khattab, ya, biarlah inyo lapar dulu daripada rakyatnya yang lapar. Biarlah rakyatnya yang kenyang dulu, inyo belakangan. Kalau kini kan enggak. Kini biarlah awak. Karena lo rakyat tu dipikir, karena lo orang pikir awak ni lo 5 tahun cuma, 8 tahun cuma. Ya apa ni Bu? Sehingga nak tersampaikan hak-hak rakyat. Guna adil lah Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang Mas subhanahu. Jadi orang yang adil itu nanti mendapat naungan di yaumul mahsyar, nanti naungan Allah. Kau Bapak Ibu yang adil tu orang susah kini. Kalau pengadilan tu banyak, kalau cerita soal adil buah, tapi yang adil tu sulit kita temukan kan. Terutama diri awak sendiri Bapak Ibu. Kamu contoh. Harusnya makan ndak makan, harusnya lalu ndak lalu, harusnya istirahat ndak istirahat. Kan adil betul. Tanya awak, apalagi kalau kita sebagai pemimpin. Kalau ndak adil awak tanya rakyat, tanya awak nanti pula kita tanya. Yang kedua pada sidang subhanahu wa ta'ala. Wasabbun nasya'a fi ibadatillah. Itu seorang pemuda rajin beribadah kepada Allah. Kini kan ada pemuda, kalau kini pemuda 50 tahun ke atas banyak. Yang pemuda apa nih Bu? Jauh dari masjid. Cek pemuda tu, awak kini kan muda. Pemuda kan muda dulu. Kalau kamu saji itu urusan orang tua-tua tu. Kalau 50 kateh baru dah ke masjid. Iya Bapak Ibu. Kalau ada anak muda yang rajin beribadah, insyaallah dapat naungan Allah nanti di yaumul mahsyar. Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang masuk. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Wa iza kharaja minhu hatta yauda ilaihi. Seseorang yang terpaut artinya ke masjid. Ya, kalau mu'allaqun itu kan digantungkan, tak mungkin lo hati digantungkan, artinya terpaut, artinya senang di masjid. Ya, orang beriman itu kesana masjid semacam ikan dalam air, senang, malah mau ikan minta keluar. Ya Bapak Ibu, kalau orang tidak beriman, orang munafik, orang fasik, bagaikan burung dalam sangkar, masuk ke masjid lain, tapi pangana keluar, mencari jalan pintu keluar terus. Ya Bapak Ibu, ini tidak terpaut hati kami, senang di masjid. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi tempat-tempat yang paling nyaman untuk beribadah, tempat yang tentram, masjid. Makanya masjid kan untuk tempat lari, untuk tempat baca cerita, tempat motor, tempat selfie, dah. Tempat ibadah. Rumah Allah apa yang cocok di kerajaan? Nak mungkin berjoget dah, nak mungkin lari-lari dah, mungkin motor, mungkin berguru tak tahu arah. Tentu ibadah komunikasi dengan Allah. Bapak Ibu. Iza kharaja minhu, kalau nyo keluar hatta yauda ilaih. Keluarnya balik lihat. Ya Bapak Ibu. Permisi dan masuk. Jadi orang yang mendapat perlindungan nanti di akhirat, artinya terpaut ke masjid, senang dia di masjid.
Kalau keluarnya mau paling-paling pipis, buang air, berdoa lihat masuk masjid lihat. Mengadu masuk masjid ibadah. Makanya ke masjid dialog dengan Allah, pendekatan dengan Allah. Lalu-lalu dah daripada kalau bagi puasa matang-matang hari yang lalu ada surau lain, lalu ada masjid lain. Nah itulah. Nah, jadi senang tu maksudnya senang awak di masjid, senang awak beribadah, senang awak berkomunikasi dengan Allah, senang zikir dengan Allah. Sehingga malih keluar. Semua yang Masjidil Haram Bapak Ibu. Ya, jatah awak 20 hari yang kamu di Mekah. Mau tak mau awak harus pulang. Capek bana 20 hari rasanya. Awak ingin ni ke situ. Malih pulang. Ya. Itu di rumah Allah. Apalagi ini Masjidil Haram untuk Bapak Ibu. Di tampilan nyaman, sejuk, jauh dari kebisingan. Itu kan cocok tempat kita berkomunikasi kepada Allah. Bapak Ibu dan masuk dalam. Jadi itu 3 di antara Bapak Ibu pemimpin yang adil, baik adil terhadap diri sendiri kita itu pemimpin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya Bapak Ibu, apalagi pemimpin di masyarakat, apalagi pemimpin di suatu negara, apalagi dipimpin suatu negara. Kalau tidak adil, jangankan harap mendapat perlindungan Allah nanti di akhirat. Malahan azab yang dikasih Allah. Kemudian yang ketiga, seseorang yang terpaut hatinya ke senang di masjid. Kalau keluar, balik ke masjid. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu dan masyarakat Allah, kita yang hadir pada ini, yang senang di masjid, senang beribadah di masjid, apalagi subuh, meskipun dingin jauh, nak tak peduli, yang penting buat ke masjid. InsyaAllah kita mendapatkan perlindungan Allah nanti di yaumul masa nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berbanyak maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.